Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Untuk membuat suatu hidangan yang menarik dan spesial dan unik dan juga diminati banyak orang tentu bukan hal yang mudah. Tetapi kali ini kita akan kedatangan pakar dan kita ingin tahu bagaimana resep-resepnya membuat cake atau bakery yang lezat dan pastinya juga diminati. Bersama Ibu Dani Septiani, ini owner dari The Mupul Bakery, kita akan ngobrol banyak-banyak seputar bagaimana cake yang ada dan luar biasa hari ini ada di studio kita bersama saya Putri Ramadhani. Pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bapak pemirsa, untuk melengkapi hiasan di rumah Anda ataupun untuk melengkapi koleksi lukisan yang Anda punya di rumah, Anda bisa langsung membeli salah satu lukisan yang fenomenal dan juga sudah mendapatkan salah satu penghargaan dari Leprit atau Lembaga Prestasi Dunia Indonesia, yaitu Mas Isting Medi, sang maestro atau sang pelukis. Ini adalah lukisan berbahan empon-empon. Anda bisa langsung menghubungi Studio Magelang Televisi atau Anda juga bisa langsung datang ke Isting Medi Art Studio yang berada di wilayah Borobudur. Dan pemirsa, bagi Anda juga saya mengingatkan sekali lagi, bagi Anda yang belum mengikuti sosial media Magelang TV, Anda bisa langsung follow Instagram kami di @magelangtv dan juga di YouTube official kami di Magelang Televisi. Dan saat ini juga Bu Dani, kita juga akan ditayangkan di official YouTube Magelang TV dan juga di GPM Strip. Senang sekali hari ini bisa bertemu Bu Dani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, cerah. Saya suka sekali batik. Batik Magelang. Batik Magelang. Ini khas Magelang. Betul. Dan juga di sini ada banyak sekali cake and bakery. Iya, ada jadi, beberapa. Rasanya sudah lapar sekali ingin mencoba dan mencicipi ini. Dari baunya aja sudah enak. Oke, Bu Dani sudah berkecimpung berapa lama di The Mupul and Bakery atau mungkin sudah menyukai di bidang bakery and bake ini, Bu? Kalau saya masuk di dunia bakery sudah kurang lebih 5 tahun lebih ya. Cuman untuk menjadi The Mupul saya baru menginjak 2 tahun ini begitu. 2 tahun ini The Mupul. Sebelumnya hanya penyuka bakery dan juga mungkin membuat di rumah saja ya Bu ya. Iya, sudah dijual. Cuman masih sana sini belum ketemu taste-nya yang tepat seperti apa gitu, belum jadi khasnya apa gitu, saya belum ketemukan gitu. Oke. Kenapa Bu? Kalau saya juga suka, saya sih suka makan ya Bu ya. Suka ngomel, suka makan, tapi kenapa Ibu ini bukan hanya pecinta dan juga membuat gitu dan akhirnya menciptakan kreasi-kreasi. Kenapa bakery Ibu? Awalnya jelas hobi dulu ya. Awalnya suka makan roti gitu, makan roti. Gimana sih biar makan roti yang murah duluan gitu, yang nggak harus beli di toko. Saya bikin sendiri dari awal, dari kering dan sebagainya. Tanya-tanya, kalau zaman dulu mungkin belum ada sosial media ya, belum ada YouTube ataupun HP gitu. Yang memudahkan bersosialisasi gitu, mensosialisasikan. Dari awal yang nggak bisa sama sekali kan, dasarnya bukan bakery, saya tuh baker bukan gitu. Jadi belajar ini otodidak ya Bu ya? Awalnya otodidak. Untuk selanjutnya sering kita mengikuti pelatihan dari pemerintah gitu. Kemudian ya belajar sana sini lah, dengan siapapun kita bisa belajar untuk jadi hobi kita gitu. Sehingga saat ini benar-benar cita-cita saya ya tercapai lah, walaupun belum seperti yang dibayangkan, tapi sepertinya aja sudah syukur alhamdulillah begitu. Sesuai dengan passion atau apa yang Ibu cintai ya? Hobi saja sebenarnya. Kalau passionnya sebenarnya awalnya dasarnya bukan itu gitu. Apa itu Ibu? Saya dari kesehatan. Oh, Ibu dari kesehatan ya? Tapi kesehatan masyarakat mungkin jadi agak sesuai juga dengan gizi segala macam. Dari perawat kemungkinan ya. Gitu. Jadi berdasarkan seneng masak, seneng di dapur saja gitu. Kalau saya suka di dapur tapi suka nyicip-nyicip aja Bu gitu. Tapi kecil ya Mbak ya. Ya Bu, kalau The Mupul ini apa Bu yang khas, yang menurut Ibu ini berbeda dengan bakery yang lain? Ya, sebenarnya bakery kurang lebih sama saja ya. Kita ada roti kering, ada pastry juga, kemudian ada bolu dan cake gitu kan.
bedanya di sini saya mau mengangkat biji-bijian. Biji-bijian, jadi mungkin ada yang kacang-kacangan ya, gitu. Kalau mungkin roti pisang, roti coklat, apa sosis atau udah mesis banyak gitu. ya. Tapi kita dari Magelang ini ingin mengangkat ini dari kacang merah gitu. Saya suka di kacang merah. Kayak kacang kedelai, kacang hijau itu ada. Cuman yang akan saya upkan itu kacang merah. Magelang biasanya senerek gitu kita bilang. Seperti itu. Menarik sekali. Apa untuk produksi kacang merah atau sendiri Ibu khusus memproduksi sendiri atau mungkin ada memang rekan bekerja sama? Dari apa namanya ya? Kita belum bikin sendiri. Jadi tinggal beli di pasar kacang merah ada kan, kemudian kita olah sendiri bagaimana biar taste-nya tuh masuk di sini sesuai dengan yang saya inginkan begitu. Mungkin banyak yang ada yang suka, ada yang enggak, tapi nanti setelah merasakan oh ya kok beda ya, enggak seperti kacang merah yang dibayangkan kok kacang sih, harusnya isinya kan pisang gitu. Harus dicoba ini. Kenapa enggak pisang, tapi kenapa kacang? Kenapa kacang? Ya karena saya mau mengangkat kacang merah itu. Kacang-kacangan itu ternyata match sekali dengan roti juga gitu. Gitu. Dan juga mungkin karena khas Magelang tadi ya, Ibu ingin mengangkat sesuatu yang senerek tadi itu dengan Magelang. Yang sebenarnya aneh kok senerek sih nggak enak gitu dibuat roti, cuman rasanya hambar gitu ya, nggak seperti kayak pisang yang lebih udah manis duluan tasty, kan. Ya Seperti itu kayak kue kering itu juga dari kacang-kacangan juga. Saya dari kacang hijau, ada kacang kedelai gitu, jadi kue kedelai. Aduh, bayangannya kan tempe. Bayangannya tempe. Iya. Kalau tempe kedelai, tahu ya. Ini ada kue kedelai. Itu isiannya kedelai begitu Ibu? Atau memang dari adatis? Ada begitu, kita campur. Jadi dia no gluten juga, dari ada terigunya, ada tepung kedelainya. Jadi kita padu-padankan. Jadi sebenarnya bukan hanya isiannya, tapi juga. Jadi kita padu-padukan jadi roti kering seperti itu, kue kering. Sudah tidak sabar mencoba, tapi ini ada yang tidak sabar juga lagi muncul Ibu. Kita masuk ke segmen Mag News atau Magelang News Magazine. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas mengisi kegiatan non-fisik TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas. Bagaimana kegiatan selengkapnya? Ibu Dani, kita saksikan bersama. Baik. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah juga mengisi kegiatan non-fisik TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas dengan memberikan materi berupa zakat dan pembentukan UPZ atau Unit Pengumpul Zakat yang dihadiri sejumlah perwakilan masyarakat Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah di Aula Balai Desa Petahunan. Sebagai narasumber, Haji Mustafa SPD memberikan materi presentasinya dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah pengelolaan zakat secara nasional, keorganisasian UPZ, dan sanksi administrasi dan pidana bagi UPZ. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas guna membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke Basnas Kabupaten. Pada sesi kedua adalah materi pembentukan LAZ atau Lembaga Amil Zakat yang organisasinya berasal dari masyarakat. Sedangkan sesi ketiga adalah terkait pembentukan UPZ. Basnas Kabupaten Banyumas terus mendorong pembentukan UPZ di tingkat desa untuk mengembangkan potensi zakat guna membantu sesama. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan BNT Baitul Mal Tamwil atau koperasi yang bergerak di bidang keuangan syariah mampu mendorong kemajuan zakat yang sesuai dengan filosofinya, yaitu mengembangkan zakat dan infak untuk kepentingan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bahwa Basnas Kabupaten Banyumas ini untuk partisipasinya dengan TMMD ini sudah beberapa kali. Kalau saya hitung itu sejak masih Basda. Jadi kalau saya hitung itu sejak 2000, saya
2014, 15 sampai dan sekarang, berarti sudah 6 kali untuk saya. Nah untuk lainnya itu ya saya tidak begitu paham. Lah kemudian kita itu partisipasinya berupa satu, bedah rumah. Yang kedua, kita memberikan sembako khusus untuk fakir miskin, 100 sembako dengan free, artinya mereka tidak membayar. Pada saat-saatnya pasar murah, itu begitu, di tengah-tengah ramainya pasar murah, kita menyajikan bantuan sembako untuk fakir miskin jumlahnya 100, begitu. Kembali kepada bedah rumah, pada saat tahun 2014 sampai dengan 2019, bedah rumah ini 2, masing-masing rumah itu 15.800.000, gitu. 15.800.000, kalau 2 jadi berarti hampir 32 juta. Lah kemudian ditambah sembako rata-rata waktu itu Rp50.000 dan Rp60.000. Jadi kami dengan TMMD ini partisipasinya 32 juta sama 5 juta atau 6 juta. Kira-kira 38 juta. Itu gitu. Nah, untuk tahun 2020 ini TMMD yang di Karangmangu dengan yang di sini Petahunan itu Basnas juga 100 sembako paket begitu, itu rata-rata 60.000, itu begitu. 100 jadi 6 juta ditambah 1 rumah. Baik Karangmangu maupun Petahunan, rumah ini rumah permanen. Artinya dulu pakai kalsipon, sekarang pakai hebel, itu begitu. Ukurannya aja SOP-nya memang 5x7. Lah sekarang meningkat karena pakai hebel ini 20 juta, itu begitu biayanya. Jadi 20 juta ditambah 6 juta 26 juta. Loh mengapa kok turun? Ya karena memang ini terus aja kami sedang menangani masyarakat yang terdampak COVID-19, di mana kami ini selalu mendapatkan rekomendasi dari Basnas bahwa dari kabupaten bahwa kalau ada orang terdampak COVID dan sebagainya macam-macam minta sembako, kami yang melayani Basnas. Sehingga kami dalam rapat pimpinan kami mentargetkan 13.000 paket sembako yang rata-rata 50.000, 60.000, malah ada yang 120.000. Itu semuanya 13.000 kami sudah mengeluarkan kurang lebih 9.000 sekian, hampir 10.000, itu begitulah. Nah ini partisipasi kami kepada TMMD dan juga partisipasi kami kepada mereka masyarakat Banyumas yang terdampak COVID-19. Jadi kami berkali-kali mendapatkan rekomendasi dari Bupati, dari Kapolres, dan sepeda dari Sekda, Pak Bupati, surat permohonannya ke sana, arahnya diberikan kepada kami Basnas untuk di follow up. Nah, kami siap, begitulah. Nah, kami ini selalu memegang amanah bahwa uang zakat infak sedekah ini yang dari para muzaki, dari para munfik ini memang harus salurkan sesuai dengan asnafnya. Rata-rata yang terdampak ini adalah orang-orang fakmis atau orang-orang fakmis dadakan. Karena apa? Karena PHK dan sebagainya, kebingungan mencari pekerjaan padahal punya keluarga. Disitulah kami katakan mereka termasuk fakmis, itu begitulah. Menutup acara, Haji Mustafa mencontohkan bahwa salah satu peran zakat adalah dengan mengangkat salah satu warga desa Petahunan, yaitu Bapak Tarman, buruh tani asal Dukuh Petahunan RT 5 RW 3, untuk merehab rumahnya yang belum layak huni menjadi layak huni. Melalui bantuan senilai 20 juta rupiah yang disinkronkan dengan TMMD reguler, yaitu rehab RT LH Rumah Tidak Layak Huni. Tim Liputan Magelang TV. Bapak pemirsa, itu tadi tayangan dan liputan terkait Badan Amil Zakat atau Basnas yang ada di Kabupaten Banyumas. Kita lanjut lagi ke berita berikutnya. Ibu Dani dan juga pemirsa, Kolonel Infanteri Samsul Bakri SOSMM mengapresiasi atas antusiasnya masyarakat Desa Petahunan telah membantu tugas TNI. Selengkapnya untuk Anda.
Itulah apresiasi yang disampaikan Kolonel Infanteri Samsul Bahri SOS MM selaku Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi Inspektorat Kodam 4 Diponegoro saat memantau capaian hasil fisik di Paru TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas di Desa Petaunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kolonel Infanteri Samsul Bahri SOS MM menyatakan apresiasi atas antusiasnya masyarakat Desa Petaunan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas membantu tugas TNI. Terbukti pada siang hari ini masih banyak sekali masyarakat dari Desa Petaunan sendiri maupun dari berbagai macam ormas dan adik-adik pramuka yang masih setia membantu program TMMD tersebut. Dirinya mengaku bangga karena manunggalnya masyarakat dengan TNI sungguh terjadi di Desa Petaunan. Budaya gotong royong seperti inilah yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Karena semangat generasi saat ini untuk memajukan desanya. Pengawas dari Kodam, Pak Edam untuk melihat dari dekat pelaksanaan TMD di daerah Petaunan ya, di Purwokerto, Mas. Lihat masyarakatnya begitu semangat, antusias. Kemudian kita lihat sendiri masyarakat ibu-ibunya begitu banyak, ya, jadi semangat sekali dengan manunggalnya dengan tentara kelihatan sekali. Dari inilah gotong royong yang harusnya ditanamkan kepada generasi kita yang akan datang. Saya lihat pramuka dan tokoh-tokoh pemuda, ormas-ormas juga ada, saya bisa lihat. Kemudian ibu, anak-anak, tua-tua juga bisa melihat semangatnya. Sekarang sudah jam setengah 11 saja masih begitu semangat, artinya mereka memiliki rasa pengen untuk maju, untuk membangun daerah yang betul tinggi. Jadi saya sebagai TNI khususnya katakan pengawas TMMD di Jawa Tengah khususnya supaya tetap dilanjutkan. Nah, nanti begitu selesai untuk tetap dijaga, dipelihara hasil karya TMD, dijaga, dipelihara dengan baik, dibanggakan baik oleh bapak-bapak di wilayah sini. Karena itu yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampak mendampingi dan Satgas TMMD Reguler 108 Banyumas, Letkol Infanteri Chandra SEMI Pol, Wakil Sementara Kasiter Korim 071 Wijaya Kusuma, Mayor Kowat CBA Roro Sri Haryani EDA Esos, Forkopimcap Pakuncen, dan Kepala Desa Petaunan Rohmat Fadli. Tim Liputan Magelang TV. Ya pemirsa, itu tadi segmen Mag News atau Magelang News Magazine. Kembali lagi kita ke Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang bersama Ibu Dani. Ibu Dani tinggal di Magelang sebelah mana sih, Bu? Saya di Tidar Kerajaan di Magelang Selatan. Di Magelang Iya. Selatan. Tapi Iya. saat ini untuk The Mupro sendiri Iya, berada di... kita ada display di kawasan Skylight Plaza, Jalan Tentara Pelajar nomor 7, Mbak. Oke, jadi buat Anda pecinta bakery, cake atau bolu, Iya. bisa langsung datang ke The Mupro Bakery yang berada di Skylight Plaza. Langsung ketika di pintu utama langsung kelihatan kok. Iya. Kita kembali lagi bahas Iya, tentang kue-kue kacangan ini yang Iya. sangat menarik sekali. Saya tuh kadang kalau menikmati cake atau yang isi kacangan itu Isi-isi. agak-agak gimana ya, sudah membayangkan rasanya gitu. Iya, Bu. hambar gitu ya. Iya kan. Tapi ini apa yang membuat ibu itu merasa ini tuh perlu diangkat dan ini tuh yakin bahwa rasanya itu beda dan tidak hambar. Iya. Apa resepnya, Bu? Resepnya apa ya? Resepnya sesuatu yang khas ya. Iya, Apa? Kenapa ibu mengangkat itu dan kemudian pengen orang tuh mencicipi dan iya. percaya bahwa ini tuh tidak hambar? Yang jelas tuh awalnya semua dari hobi, dari senang.
Selain senang roti, saya kebetulan senang kacang senerek memang Dan kayak juga suka ini ya mengolah dan juga kemudian mencicipi apa yang kurang gitu ya. Terus kepingin inovasi apa sih gitu yang bisa menjadikan Magelang itu punya ikon apa lagi non saya selain getuk ya yang sudah ibaratnya menusantara gitu getuk, tapi kita harus ada lagi inovasi lain gitu. Betul. Bahwa Magelang itu tidak hanya singkong kemudian jadi getuk saja, tapi di sini ada kacang senerek yang bisa jadiin saya kasih nama seperti ini red bean. Kalau saya ngobrol kan saya kasih nama muprul. Sebenarnya muprul ini dari nama produk saya yang ini gitu. Jadi muprul apaan sih? Apa ya ini itu, muprul gitu. Ya ini seperti ketika ini muprul. dimakan itu muprul ya, gitu kan? Ya, seperti ketika dimakan atau ada singkatan-singkatan lainnya? Tidak, ketika dimakan kita akan belepotan gitu. Maksudnya aduh gimana sih gitu, kok nggak rapi gitu sih. Yang saya inginkan seperti itu. Unik sih Bu namanya. Ya. Kemudian dalamnya pasta dari kacang merah seperti itu. Kalau D-nya itu apa Ibu? Apakah Dani? Bukan, segala sesuatu gitu. Oke, sesuatu kan kan D atau itu kan menunjukkan sesuatu. Banyak banget ya? sebenarnya yang ada di Mufru itu sebenarnya macem-macem gitu. Banyak sekali yang kita gali di dalamnya gitu. Tapi setahu saya, apakah The Mufru memang awalnya seputar cake ini? Ya. Ibu? Awalnya dari produk pastry ini, dari produk Mufru ini itu. yang mengawali dari semua perkembangan. Iya, semua saya kok biasa-biasa aja sih. Kita bikin roti biasa, roti pisang, roti keju, roti coklat, roti kering, nastar dan sebagainya. Biasa semua kan ya. Banget. Terus kita pengen cari yang lain, yang orang belum punya gitu loh. Orang belum punya dan itu sangat capek banget gitu loh. Untuk mengangkat The Mufru ini capek banget karena isiannya sungguh tidak mudah diterima masyarakat. Tidak mudah kan, kacang itu udah nanti begini begitu dengan rasanya yang hambar gitu kan. Tapi di sini dengan saya padankan dengan susu mentega yang berkelas juga dengan sedikit gula, kayaknya jadi pasta yang insya Allah enak diterima. Ya, insya Allah enak banget dan diterima masyarakat. Dan ini juga ide yang unik menurut saya, di mana memang tidak semua bakery mengangkat kacang-kacangan. Ibu tadi udah menjelaskan rata-rata mereka suka yang manis-manis, kayak coklat. Apalagi Magelang ya. Magelang suka yang manis-manis ya. Manis dan empuk gitu loh. Dan muprul ya. Kalau sudah empuk, sudah muprul udah dianggap itu enak udah gitu dianggap ya. enak dan itu pilihan masyarakat gitu. Ibu biasanya selain dijajakan atau di display di Skylight Plaza, apakah juga ada di tempat-tempat lainnya? Paling awalnya dulu karena dari pesanan-pesanan saja, makanya bisa sedikit bertahan walaupun kemarin di tengah pandemi seperti ini. Sungguh kita sebagai pelaku usaha kuliner itu benar-benar menangis. Banyak teman yang menangis sih sebenarnya, tapi sangat terasa sekali. Tapi ya udah dengan cara kita menjemput bola ataupun dengan inovasi-inovasi yang lain. Seperti produk saya salah satunya yaitu brownies frozen, itu juga dari kacang merah salah yang satunya. Yang ada di depan, paling depan itu ya Bu frozen, ya? Browniesnya. Itu frozen. Jadi jika Anda mungkin merasa ingin makannya nanti-nanti, ini masih bisa disimpan. Masih bisa 3 bulan, bisa ditaruh aja di. Kalau brownies kan memang dia dimakan dengan kondisi dingin. Iya betul. Ya, jadi ada rasa nyesnya itu ya. Keras dan nyes gitu. Jadi bukan secara hangat-hangat. Kalau roti kan memang dimakannya secara dingin aja. Iya. Ibu tadi sempat menyinggung sedikit di mana masa pandemi juga mengalami sedikit kesulitan, tapi alhamdulillah tetap bertahan dan semakin bangkit untuk kesini. Di mana banyak sekali di luar sana yang akhirnya harus gulung tikar ya Bu ya, sedih sekali. Itu seperti apa Bu masa-masa sulit yang sudah dialami The Mufru dan kemudian hingga sampai bangkit lagi gitu? Iya, masa sulitnya yang jelas kita tidak bisa buka secara offline di sini ya. Maksudnya berat banget, udah nggak ada orang lewat kita gitu ya. Simpan dulu ceritanya Bu, ada berita yang mau masuk. Ini bagaimana nanti serunya ketika Ibu kembali bangkit lagi. Pemirsa, masih di Mac News atau Magelang News Magazine. Eskavator memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan jalan di Desa Petahunan oleh TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas. Bagaimana ini menjadi berperan penting bagi mereka? Kita saksikan bersama pemirsa.
pelaksanaan TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas, yaitu membangun jalan beton 1,8 km dengan lebar 3,75 meter di Desa Petahunan, Kecamatan Pekuncian, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alat berat masih berperan penting untuk meratakan dan memadatkan material di badan jalan. Dengan ekskavator mini tersebut, maka pekerjaan meratakan pasir dan split akan cepat selesai. Ditambahkannya dengan bantuan alat berat dan masyarakat setempat yang begitu antusias membantu Satgas TMMD, proses jalan terrealisasi 75%. Berbagai cara terus ditempuh oleh TNI Satgas saat membangun jalan yang menjadi salah satu sasaran fisik TMMD reguler ke-108 Kodim 0701 Banyumas agar sukses dengan hasil yang memuaskan. Disampaikan Eka Prayogo, operator ekskavator, penampilan alat berat untuk meratakan batu lapisan pondasi bawah di jalan yang akan dicor. Dengan cara itu, satu item pekerjaan yakni membuat pondasi bawah jalan semakin cepat, serta dengan memohon doa agar TMMD Kodim Banyumas sukses dan lancar tanpa halangan. Meski sudah bekerja full siang dan malam untuk membantu mengoperatori ekskavator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Prayogo, operator ekskavator yang berada di TMMD reguler 108 Desa Petahunan, yang mana saya minta doanya untuk semuanya, semoga selalu diberi kesehatan biar TMMD reguler 108 Kodim Banyumas sukses lancar sesuai target. Saya udah begitu maksimal menyumbangsikan tenaga saya, bahkan sering 20 jam non-stop demi kelancaran, kesuksesan, dan semoga sesuai target yang kita inginkan. Dan sumbangsi tenaga saya semoga menjadi bermanfaat bagi masyarakat Petahunan pada khususnya, Kabupaten Banyumas pada umumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan Magelang TV. Ya pemirsa, itu tadi di segmen Mag News Magelang News Magazine. Saya ingatkan sekali bagi Anda yang belum mengikuti GPM Stream, aplikasinya bisa Anda download segera di Google Play Store HP Android kesayangan Anda. Kembali lagi ke Ibu Dani yang tadi sempat bercerita bagaimana kesedihan dan kesusahan ketika era pandemi itu ada ya Bu ya. Meski sekarang sudah mulai ke tatanan kenormalan baru, tapi memang segalanya tidak mudah ya Bu ya. Betul. Silakan Ibu Dani. Ya, walaupun ini sudah era normal ya, normal baru kita, semua udah pada jualan semua, kita sudah produksi, tapi yang datang itu nggak ada gitu. Dan mungkin masyarakat juga kesulitan di keuangan juga mungkin ya, itu kita tidak sendiri Mbak, banyak temennya gitu di sektor apapun. Tapi ya alhamdulillah juga kita juga menjalin hubungan dengan dinas tempat, dinas terkait gitu. Jadi terima kasih juga kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang yang sudah sedikit banyak mensupport saya sebagai pelaku usaha di sini. Selain beliau juga menanyakan bagaimana Bu masih bisa bertahan, seperti itu juga ada bahan-bahan baku juga yang sudah disuplai kepada kami gitu. Juga terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah. Bapak Ganjar Pranowo yang dalam hal ini dari Dinas UMKM Jawa Tengah juga sudah membantu kami sebagai pelaku usaha di sini gitu. Sekali. Jadi memang dari pemerintah setempat, dari dinas terkait juga support ya Ibu ya terhadap UMKM yang ada di Jawa Tengah ini, dan juga khususnya berada di Kota Magelang gitu. Apa saja Ibu yang sudah dibantu pemerintah? Di antaranya yang sudah saya terima yaitu ada tepung terigu sama mentega, ada telur gitu. Oke. Itu berkala? Sekali saja waktu itu tapi ya? Sungguh bisa membantu. Sangat membantu ya. Paling enggak bisa sedikit saya bangkit duluan begitu. Betul. Itu menjadi semangat ya Bu ya, semangat bahwa ini adalah dukungan dari pemerintah di mana UMKM harus terus berjalan gitu. Betul. Kalau kondisi saat ini meski normal baru memang segalanya tidak mudah, tapi Ibu tadi sempat bercerita tentang tetap berinovasi dan juga menjalin relasi gitu. Itu seperti apa Ibu?
Inovasi apa yang dilakukan? Inovasi tetap saya berkecimpung di bakery ini tetap dengan menggali apa dari red bean ini, dari kacang merah ini tetap saya mau apa namanya Membuat banyak ya, jadi situ inovasi. banyak sekali yang bisa dikelola dari kacang merah Red bean. ini gitu. Jadi sebenarnya nggak serta-merta ini saja, masih banyak Masih hal banyak yang sekali, ingin makanya saya Ibu bilang dan Demupro explore itu gitu ya. banyak banget di situ. Tapi dengan semua keterbatasan kita, saya hanya sebagai biasanya kalau yang punya sewu, kalau yang punya bakery itu harus orang yang seperti apa gitu. Saya itu dari UMKM kecil ya, UMKM bener-bener kecil tanpa modal, tidak ada modal. Kok jadi begini sudah sangat bersyukur banget gitu loh. Mungkin kalau ada sedikit support yang seperti apa pastinya akan benar-benar melambung gitu loh. Ini dengan luar biasa hanya sekali. seperti pokoknya apa ya, kita tetap semangat, kita tetap terus selalu berinovasi walaupun kondisi seperti ini. Kalau memang nggak habis ya udah kita sedekahin aja lah gimana. Tapi sangat terasa sekali sih bagaimana semangat Ibu dalam membangun Demupro. Ibu bercerita tadi sekilas dimulai dari sangat kecil sekali hingga saat ini. Ada pengalaman yang tak terlupakan yang pernah Ibu alami selama menjadi pengusaha di bidang bakery, Ibu. Sehingga membuat Ibu tuh tetap bertahan dan terus berjuang bekerja keras. Kalau semangat itu pastinya didasari oleh rasa senang dulu sih, hobi dulu. Kalau namanya senang, namanya hobi seperti apapun jatuhnya tetap kayaknya bisa bangkit lagi. Tapi kalau hanya setengah hati mungkin kita cari yang untungnya gede di mana, untungnya gede di mana gitu saja. Jadi sih. gampang menyerah sebenarnya Bu ya kalau tidak didasari dengan hati, senang dan juga cinta mungkin ya. Iya. Pertama memang senang duluan, hobi saya suka di dapur masalahnya. Oke. Ya dari dapur itu jadi sesuatu yang menyenangkan untuk keluarga, paling nggak seperti itu, Mbak. Apa keinginan Ibu selanjutnya untuk Demupro sendiri atau mungkin untuk apapun ke depannya? Kalau ke di depannya bidang ini? saya suka apa ya? Ke depannya tuh saya suka ngajarin temen, ngajarin ibu-ibu rumah tangga, ngajarin apa para bikin ini cooking class mungkin? Iya, cooking class. Saya sudah beberapa kali membuka cooking class di sini gitu. Baik secara reguler maupun individu gitu. Saya suka begitu. Itu dia. Jika pemirsa mungkin tertarik untuk ini mengundang Bu Dani untuk cooking class ya, Ibu Dani bisa mengajarkan tips-tips dan juga resep-resep. Ini khususnya di cake and bakery atau kuliner lainnya juga? Insya Allah kuliner lainnya saya bisa menguasainya. Apalagi tuh selain cake and bakery kuliner lainnya? Untuk cake and bakery selain itu? Salah satunya ada ayam kremes kriuk, kayak KFC Nun Sewu. Ayam kriuk seperti itu yang mungkin sangat mudah, tapi ibu-ibu rumah tangga itu pingin gimana sih ayam yang kriuk seperti itu yang bisa. Itu sebenarnya kan sangat gampang sekali, cuman tipsnya tuh di mana sih, rahasianya apa sih? Sebenarnya rahasianya ada, kayak bikin roti ini juga kalau susah ya, kalau bikin roti itu saya susah. Ini saya belajar sampai 5 tahun sampai menjadi seperti ini. Itu kan juga melalui tahapan-tahapan yang begitu rumit. Tapi kalau kayak ayam kremes apa itu dijamin ya? Dijamin 2 jam udah selesai mau jadi pengusaha ayam di Magelang atau di mana bisa. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu jalan untuk membuka usaha ya Bu ya, Bu Dani. Jadi mungkin Ibu Dani ini tak segan-segan untuk membagi ilmunya. Iya, saya suka soalnya. Suka bercerita masalah makanan gitu. Kayak semangat gitu loh kalau ngomongin makanan. Sesuatu tentang makanan itu ada sesuatu yang menggelora di dalam jiwa. Betul, kayaknya sudah gampang lah apa sih gitu. Apa sih yang nggak bisa gitu loh. Intinya apa seperti sih yang itu. Nggak bisa tentang ini? Soalnya semua didasari dengan cinta ya Bu ya. Apapun itu ayo aja lah, yang penting tentang kuliner. Ya Bu, jadi obrolan-obrolan yang sangat menarik sekali. Bu, terakhir apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan ke pemirsa Magelang TV terkait bakery atau terkait keinginan Ibu di cooking class mungkin, silakan. Oh iya. Baik, khususnya saya sampaikan kepada ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu ataupun remaja putri di Magelang dan sekitarnya, itu kalau mempunyai hobi, kesukaan, kesenangan, apalagi kita sudah mempunyai ruang produksi khusus di rumah, yaitu dapur, apapun itu kita manfaatkan. Kita bisa apa? Kita gali terus, kita manfaatkan. Kita nggak ngerti, kalau sekarang sih bisa searching gitu ya Bu ya. Dan kalau memang ada remaja putri atau ibu yang kepingin belajar dengan saya, saya bisa buka cooking class di Demupro di Skylight Plaza, ataupun nanti bisa mencicipi produk saya yang saya unggulkan, yaitu Demupro seperti itu.
Terima kasih banyak Ibu Dani, sangat menginspirasi. Semoga pemirsa di rumah juga tergugah untuk membuka usaha baru ataupun mungkin untuk belajar bersama Ibu Dani di The Muprul Bakery yang ada di Skyland Plaza. Terima kasih banyak Ibu. Kita berjumpa lagi insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Selamat beraktivitas. Iya, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi obrolan menarik sekali bersama Ibu Dani seputar The Muprul Bakery. Betapa lezatnya makanan-makanan ini, pemirsa, tentu Anda juga bisa menciptakannya. Tapi ini hanyalah butuh usaha semata. Ini tergantung Anda. Anda mau melakukannya atau tidak? Saya Ramadhani, sampai jumpa.